Halo semuanya, selamat datang di Oversimplified Movies dan yang akan kita bahas sekarang adalah Come and See tahun 1985. Sebuah film anti perang yang menceritakan perjalanan seorang pemuda di Belarusia dalam masa Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1943. Akting, pencahayaan, latar suara, dan alur cerita film ini dikemas demikian rupa hingga menghasilkan gambaran kejadian yang sangat realistis. Langsung aja, ini dia Come and See. Film dibuka dengan adegan yang sedikit ambigu, di mana seorang pria tua bernama Justin sedang berteriak mencari dua orang bocah dan ngelarang bocah-bocah tersebut untuk menggali tanah. Siapakah bocah yang dia maksud? Bocah itu adalah Flora yang merupakan tokoh utama kita dan temennya yang gak disebutin namanya. Kedua bocah ini memang sering menggali tanah di dekat perkampungan mereka. Mereka melakukan itu untuk mencari senjata bekas dari pertempuran yang terjadi di dekat perkampungan tempat mereka tinggal. Mereka punya cita-cita untuk jadi anggota partisan Soviet dan berperang melawan pasukan Jerman yang pada saat itu tengah menduduki wilayah Belarusia. Setelah sekian lama menggali, pada akhirnya Flora mendapat sebuah senapan. Tapi ternyata pas banget setelah Flora dapat senapan, terlihat di atas mereka ada sebuah pesawat pengintai Jerman. Dan pesawat ini nantinya akan muncul beberapa kali setiap kali ada hal buruk terjadi. Scene berganti lokasi ke dalam rumah Flora. Ibu ini adalah ibunya Flora. Ibu ini tahu kalau anak laki-lakinya berniat untuk bergabung dan partisan dan ikut berperang. Karena takut akan kehilangan anak laki-lakinya, ibu Flora bersikeras melarang anaknya pergi. Tapi Flora ngeyel dan tetap mau gabung. Saking jengkelnya, ibu Flora ngambil sebuah kapak dan menyerahkannya pada Flora. Kemudian meminta dia untuk membunuh ibunya dan kedua adik perempuannya. Tak lama kemudian, dua anggota partisan datang menjemput Flora. Di sini Flora kelihatan senang banget karena sebentar lagi dia bisa ikut perang. Habis itu Flora dibawa pergi dari rumah, diikuti oleh ibunya yang masih terus berusaha agar anaknya nggak ikut perang. Tapi tentunya usaha sang ibu sia-sia dan pada akhirnya Flora tetap pergi. Di camp partisan, sebagai anak baru dia ngerjain pekerjaan-pekerjaan kuli, nyuci kuali, jaga malam, dan lain-lain. Singkat cerita, pasukan partisan pergi meninggalkan camp, tapi Flora nggak ikut karena dia ditugaskan untuk menjaga camp. Flora yang merasa terhianati akhirnya pergi ke dalam hutan, nginjek telur ayam, melintasi rawa, hingga akhirnya dia ketemu sama cewek yang lagi nangis. Perkenalkan, ini Glasya, dia juga anggota partisan. Di luar dugaan, tanpa basa-basi, Glasya langsung menggoda Flora dan langsung menyodorkan bibir. Tapi karena Flora adalah manusia beriman kuat, dia tolak kesempatan itu. Tak lama kemudian, terlihat pesawat pembawa sial terbang di atas mereka. Kemudian juga ada beberapa pasukan penerjun payung dan bom dijatuhkan di sekitar mereka. Mereka pun langsung lari terbirit-birit. Camp partisan hancur oleh bom dan pasukan Jerman berkeliaran di mana-mana. Oleh karena itu, Flora dan Glasya masuk ke dalam hutan dan menjauhi camp. Malam harinya, Flora membuat sebuah shelter dan mereka berdua tidur dan nyenyak. Keesokan harinya, setelah mandi pakai air hujan, gendong-gendongan, dan joget-jogetan, mereka pergi ke perkampungan tempat tinggal Flora. Tapi anehnya, di sana dia nggak ngelihat satu orang pun. Di saat dia masuk rumah pun, dia nggak disambut oleh ibu ataupun adiknya. Banyak lalat berterbangan di rumah dan di dapur terdapat semangkuk makanan dan karena kelaparan mereka makan tapi Glasya langsung muntah. Kemudian Flora melihat boneka milik adiknya yang tergeletak di lantai dan bilang kalau dia tahu di mana semua orang berada. Dia pun berlari menuju suatu tempat diikuti dan Glasya. Habis itu Glasya menoleh ke belakang dan melihat mayat penduduk desa yang udah ditumpuk di belakang rumah Flora. Seketika itu juga dia berteriak dan terus lari ngikutin Flora. Untuk sampai ke tempat yang dimaksud Flora, mereka harus melintasi sebuah rawa berlumpur. Setelah sukses menyeberangi lumpur, Glasya langsung ngasih tahu Flora kalau semua penduduk desanya udah meninggal. Flora yang gak mau nerima apa yang dibilang Glasya, marah, nyekek Glasya dan langsung mendorong Glasya ke dalam rawa. Dari kejauhan mereka dihampiri oleh seorang partisan yang bernama Rubej. Rubej kemudian nolongin Glasya dan di situ Glasya bilang kalau Flora udah gila.
Dan di sini kelihatan banget kalau akhirnya Flora sadar bahwa apa yang dibilang Glacia itu benar. Bahwa semua orang di desanya, termasuk ibu dan adiknya udah terbunuh. Rubej nganter mereka ke sebuah tempat yang penuh dengan pengungsi. Di tempat itu dia ngelihat seorang pria yang kulitnya hangus terbakar. Ternyata pria itu adalah Pak Justin. Nah, masih ingat Pak Justin? Yang di awal nyuruh Flora untuk berhenti ngegali tanah. Nah, di sini kita dikasih tahu kenapa Pak Justin ngelarang Flora untuk menggali tanah. Ternyata kalau ditemuin galian, artinya ada yang nyari senjata. Jadi, kalau kelihatan ada bekas galian, maka pemukiman di sekitar bekas galian tersebut akan dibantai habis. Flora yang diselimuti rasa bersalah, diam berhari-hari dengan wajah yang pucat. Sementara itu, Rubej sibuk bikin patung Hitler. Setelah patung itu jadi, para pengungsi ngelilingin dan ngeludahin patung tersebut. Dan beberapa saat kemudian, Flora dan 3 orang lainnya, dan juga patung Hitler, pergi untuk mencari bahan makanan. Disinilah Flora dan Glacia berpisah. Di perjalanan, seseorang menginjak bom hingga menewaskan 2 orang di kelompok itu. Dan yang tersisa cuma Flora dan Rubej. Setelah itu, pesawat pembawa sial muncul lagi dan ngejatuhin sesuatu. Mengira yang dijatuhin adalah bom, mereka tiarap, tapi untungnya ternyata yang dijatuhin cuma botol kecap. Malam harinya, mereka berdua nyelinap ke kampung warga dan berhasil merampok sapi dari bapak tua. Setelah sukses membawa sapi hasil rampokan, bukannya buru-buru nyumput dan bawa sapinya pulang, mereka malah berhenti sejenak dan menyempatkan diri memerah susu di dataran yang luas dan alhasil mereka ditembakin dan disinilah Rubej meninggal. Dan ketika Flora merangkak sambil berusaha membawa sapinya pergi, dia ditembakin lagi dan sekarang sapinya yang mati. Karena kelelahan, dengan tenangnya Flora tidur saat itu juga di tempat itu juga. Keesokan paginya, Flora berjalan di tengah kabut yang sangat tebal dan gak sengaja dia nemu seekor kuda. Dan dibawalah kuda tersebut tapi langsung dihentiin sama pemiliknya. Ketika mereka sedang adu mulut, mereka mendengar suara kendaraan bermotor dan saking baiknya kakek ini, Flora yang tadinya mau ngerampok malah ditolongin. Disuruh nyumputin senjata dan jaketnya di tumpukan jerami dan disuruh nyamar jadi cucunya. Mereka berdua kemudian pergi ke desa tempat kakek ini tinggal. Di dalam rumah kakek, Flora dikenalin sama semua anggota keluarganya dan tak lama kemudian masuk seorang petugas SS Jerman dan dengan santainya, orang ini duduk, ngudut sambil makan. Setelah itu seorang prajurit masuk dan ngebisikin ke bapak petugas kalau di antara mereka, maksudnya penduduk kampung, ada anggota partisan. Flora langsung berjalan keluar rumah dan mendapati banyak orang yang sedang berjalan menuju satu tempat. Karena gak mau hal yang menimpa penduduk kampungnya terulang lagi, Flora teriak dan berusaha memperingatkan orang-orang untuk kabur. Hingga akhirnya dia juga dipaksa masuk ke dalam rombongan. Setelah itu, semua penduduk, semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, anak kecil, semuanya dipaksa memasuki sebuah bangunan dan mereka dikunci dari luar. Tahu bahwa mereka semua akan dibunuh, mereka teriak, minta tolong, minta ampun. Tiba-tiba ada seorang petugas nongol dari ventilasi. Dia bilang kalau mereka boleh keluar asalkan anak-anak mereka tetap tinggal di dalam. Mendengar hal itu, mereka semua diam sejenak terus teriak lagi mengutuk petugas tadi. Flora yang memang dari awal gak punya ikatan batin dengan penduduk kampung tersebut, keluar lewat ventilasi. Di sini banyak banget diperlihatkan hal-hal yang bikin jengkel. Banyak banget diperlihatkan kebiadaban-kebiadaban orang-orang biadab yang memang faktanya banyak terjadi ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk. Flora ditodong pistol sambil difoto. Ada cewek yang ditarik-tarik rambutnya dan diseret-seret. Ada anak kecil yang dikeluarin dari bangunan terus ditangkap dan dimasukin lagi. Dan yang paling memprihatinkan adalah wajah bahagia dari orang-orang yang melakukan kebiadaban ini. Setelah mereka puas ngebunuh warga desa, mereka pun pergi dengan ngebawa seorang wanita yang sangat tidak beruntung. Scene berganti menyoroti Flora yang sedang berjalan di hutan dan dia menemukan banyak mayat pasukan Jerman. Ternyata saat pasukan Jerman pergi, mereka disergap oleh partisan dan mereka dibantai. Ketika Flora pergi ke tempat senapannya disembunyiin, dia ngelihat sesuatu yang sangat memprihatinkan. Sementara itu di lokasi di bawah jembatan, para tawanan dikumpulin.
Ini dia orang yang bilang kalau para penduduk mau dibebasin, mereka harus ninggalin anak-anak mereka. Dan alasannya adalah, katanya dia bilang semua masalah berasal dari anak-anak. Dan gak semua ras punya hak untuk hidup. Kalau anak-anak dibunuh, maka gak bakal ada masa depan buat ras tersebut. Singkat cerita, pada akhirnya para tawanan ditembak mati oleh partisan. Dan di scene akhir, Flora menemukan foto Hitler. Kemudian foto itu dia tembakin sambil layar menampilkan Hitler tua. Dan alur berbalik sampai pada akhirnya diperlihatkan foto bayi Hitler dan akhirnya Flora berhenti menembak. Banyak referensi bilang kalau arti dari endingnya itu adalah bahwa Flora gak mau nembak bayi Hitler karena dia gak mau menjadi monster yang dia benci saat ini, yaitu Hitler sendiri. Dan tamat. Nah, jadi katanya nih, film ini tuh berdasarkan kisah nyata dari sebuah tragedi bernama pembantaian Katyn di Belarus. Dan ceritanya sama, sebuah desa dihancurin, dibantai sebagai pelajaran dari Jerman, maksud saya Nazi, terhadap partisan.